Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 April 2026. Hari ini adalah hari Kamis putih dengan warna liturgi adalah putih. Dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan ayat 11 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 16c dan ayat 17 sampai dengan 18. Bacaan kedua pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula pada Injil Lukas 22 ayat 27 untuk ayat 12 sampai dengan 15. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 6 April 2023, tanggal 14 April 2022, tanggal 1 April 2021, dan tanggal 18 April 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin mendapatkan dan membagikan renungan Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15 hanya ada pada Injil Yohanes, di mana bercerita tentang peristiwa Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Menurut penulis, ada 5 hal yang menarik untuk dibagikan. Pertama, dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 disampaikan bahwa Yesus Kristus mengasihi para muridnya sampai pada kesudahannya. Ini menegaskan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh mencintai manusia dan tidak rela kita hancur dan binasa dalam kuasa kegelapan. Tujuan kedatangan Yesus Kristus antara lain membawa manusia agar semakin dekat kepada Allah Bapa dengan cara masuk ke dalam kehidupan ilahi yang dibawanya. Mengingatkan manusia agar tidak berhenti pada kehidupan duniawi yang menyesatkan dan jauh dari keselamatan. Hanya dengan mengikuti Yesus Kristus secara total dari awal sampai akhir, maka manusia akan masuk ke dalam keselamatan dan kebahagiaan. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang kedua, dalam Injil Yohanes 13 ayat 3 terlihat bahwa Allah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus boleh memilih dan menentukan sikap sendiri. Tetapi pada akhirnya Yesus Kristus mengikuti kehendak Allah Bapa. Bukan karena Yesus Kristus tidak mau lagi tinggal bersama para muridnya, melainkan karena ia menyadari bahwa para muridnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Kasih yang sempurna bukan hanya memberi, tetapi juga berani mendidik demi hari depan yang lebih baik. Yang ketiga, dalam Injil Yohanes 13 ayat 3 dinyatakan pula bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa dan kembali kepada Allah Bapa. Yesus Kristus hadir membawa Allah Bapa ke tengah dunia yang gelap dan kehilangan arah. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak lagi hanya dibicarakan, tetapi sungguh hadir secara nyata. Yang keempat, dalam Injil Yohanes 13 ayat 8 pada jawaban Yesus Kristus terhadap pernyataan Simon Petrus menyiratkan bahwa ia ingin berbagi kehidupan dengan para muridnya dan kita semua saat ini. Pembasuhan kaki menjadi undangan bagi kita untuk memilih kehidupan bersama Yesus Kristus sang sumber terang dan sumber kehidupan, alih-alih sibuk dengan kesesatan dunia. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan membasuh kaki para muridnya merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan seorang pelayan kepada majikannya. Tapi Yesus Kristus sengaja melakukan hal tersebut sebagai pengajaran agar para muridnya dan tentunya kita semua saat ini paham arti dari saling melayani, saling menghargai, saling menghormati, dan kerendahan hati. Setiap kali prosesi pembasuhan kaki tersebut dilakukan, maka para muridnya dan kita semua saat ini mengenang cinta Yesus Kristus yang tak terhingga. Kerendahan hati yang diajarkan Yesus Kristus bukan hal yang mudah untuk dilakukan pada masa sekarang, di mana orang satu sama lain merasa berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Celakanya, mereka yang berada dalam berbagai bentuk karya pelayanan, di dalam lingkungan dan atau di luar lingkungan gereja pun ada yang justru malah maunya dilayani saja. Selamat merayakan Kamis Putih pada hari ini, dan semoga sepanjang hari ini kita semakin sanggup melayani dan bukan dilayani. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini.
Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Kamis Putih. Selamat pagi dan shalom.